Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dan Bapak Ibu semuanya yang saya sayangi, pada pagi hari ini saya berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Nah, kita mencoba ingin melihat sejauh mana perkembangan renovasi Taman Mini Indonesia Indah ini yang telah dilakukan lebih kurang setahun yang lalu. Nah, ini kita lihat di depan kita ini adalah pintu gerbang baru yang direnovasi. Yang dulunya di sini adalah pintu gerbang yang kedua. Pintu gerbang yang kedua dan dikelilingi oleh tembok yang tebal dan tinggi. Nah, sekarang kita lihat tembok-tembok ini sudah dibongkar dan kemungkinan mau dibuat pagar yang transparan. Nah, di depan kita lihat pintu gerbangnya ya. Nah, pintu gerbangnya yang sudah jadi. Nah, di depan kita ini kita lihat para pekerja lagi serius bekerja, lagi ngebut bekerja. Karena ditargetkan renovasi ini berlangsung sampai bulan Agustus. Sebelumnya renovasi ini ditargetkan selesai bulan Juli. Nah, ini sudah bulan Agustus. Insya Allah mungkin akan selesai sebelum habis bulan Agustus ini. Nah, rencananya pada bulan November ketika pertemuan menteri-menteri di negara G20, nah, Taman Mini ini akan dipakai untuk melayani tamu di sini, untuk dinner di sini, nah, mungkin makan-makan juga di sini. Nah, oleh karena itu kita lihat ini sangat serius para pekerja menyelesaikan pekerjaan renovasi Taman Mini Indonesia Indah ini. Nah, sebagaimana kita ketahui, Taman Mini ini dibangun pada masa Presiden Soeharto tahun 1975. Nah, sekarang sudah tahun 2002. Nah, setahun yang lalu pengelolaan Taman Mini ini diambil alih oleh pemerintah Jokowi. Nah, tujuannya adalah untuk memberi pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Dan oleh karena itu dibuat renovasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan destinasi wisata di Indonesia khususnya, di Jakarta khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Nah, Taman Mini ini luasnya sekitar 150 hektar. Ini perseginya luas 1,5 km, sangat luas. Nah, ini kita lihat di depan kita ini banyak sekali tamu-tamu, kita tidak tahu apa dari pihak PUPR atau dari mana, yang kemungkinan nih mereka lagi meninjau sejauh mana sudah perkembangan renovasi Taman Mini Indonesia Indah. Assalamualaikum Bang. Bang, ini ada apa Bang? Ramai banget. Ini dari proyek Pak. Proyek ya? Dari PUPR ya Pak ya? Iya. Ini rencana Agustus selesai Pak ya? Bulan Agustus selesai insya Allah ya? Karena kabarnya akan dipakai untuk melayani tamu G20 ya Pak ya? Benar ya? Terima kasih Bapak. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ini ramai tamu ya. Tamu-tamu dari proyek, kata Bapak tadi, kata Bapak security. Nah, ini
salah satu yang sudah direnovasi. Nah, tiang-tiang ini ya. Ini tiang ini salah satu yang hasil renovasi. Kita lihat cukup bagus, eksotik ya. Nah, tapi ini memang belum selesai semuanya. Masih dalam proses renovasi. Bapak Ibu, pas banget ya momen hari ini. Ini banyak tamu-tamu dari proyek dan juga polisi lagi mengawasi, menjaga keamanan di sini supaya tidak terjadi apa-apa. Nah, ini adalah pintu gerbang. Pintu gerbang ini dulu tidak seperti ini. Dulu kecil pintu gerbangnya. Dan dulu pintu gerbangnya tidak terlalu jauh ya, sekitar ini, sekitar sini ya. Pintu gerbangnya tidak jauh ke dalam. Dan sekarang pagarnya sudah enggak lagi. Ini pagar sudah dibongkar. Nah, di depan kita adalah Jalan Taman Mini Indonesia Indah. Nah, kita lihat ya, tapi ini masih dipagar dengan plastik hijau ya. Masih dibatasi supaya tidak ada orang yang masuk ke dalam proyek. Bapak Ibu, ini coba kita lihat ke depan. Nah, itu dari jauh kelihatan ada Keong Mas. Nah, Keong Mas ini juga termasuk salah satu objek yang benar renovasi. Memang kita lihat wajahnya sudah jauh berbeda, sudah cukup bagus, sudah cukup indah sekarang ini dan lebih terbuka. Kalau dulu Taman Mini ini dikelilingi oleh tembok-tembok. Di sini masuk tembok yang besar, yang tinggi ya, tinggi tebal. Nah, tidak mudah orang masuk ke dalam tanpa lewat pintu masuk. Nah, tapi sekarang kita lihat sudah terbuka semuanya, sudah terbuka. Masyarakat yang lewat bisa melihat ke dalam. Nah, tanpa masuk ke taman ini pun bisa melihat ke dalam. Tapi kalau dulu kita lewat sini nggak bisa kita lihat, temboknya tinggi sekali. Nah, tinggi hampir 3,5 meter lah. Jadi kalau kita sekedar jalan nggak akan bisa kita lihat ke dalam. Nah, harus masuk baru kita bisa lihat ke dalam. Nah, apalagi kalau Keong Mas itu Keong Mas itu bisa kita lihat dari jalan tol. Nah, di belakang kita ada jalan tol Jor ya, jalan tol Jor. Nah, di situ bisa kelihatan sedikit saja Keong Mas ini. Nah, tapi sekarang tanpa kita masuk ke dalam pun Keong Mas ini sudah bisa kita lihat. Nah, jadi memang hasil renovasi ini atau hasil revitalisasi Taman Mini ini menjadi lebih menarik dan menjadi lebih terbuka kepada masyarakat. Nah, orang bisa melihat dari jauh ya, dari luar tanpa masuk pun orang bisa melihat Taman Mini ini seperti apa. Walaupun memang ke dalamnya masih banyak apa namanya situs-situs ya, bukan situs ya, masih banyak bangunan-bangunan yang memang dibuat untuk mencerminkan bahwa Indonesia ini terdiri dari banyak suku bangsa, banyak rumah adat, banyak kebudayaan dan segala macam. Nah, dalam Taman Mini ini di dalamnya itu ada lebih kurang 33 ya, bahkan lebih rumah adat. Nah, mulai dari Aceh sampai ke Papua. Jadi makanya Taman Mini ini salah satu miniatur ya, miniatur negara Republik Indonesia. Nah, kita mungkin tidak bisa keliling Indonesia lihat satu-satu daerah rumah adatnya, budayanya ya. Kita terbatas gerakan langkahnya. Nah, dengan adanya Taman Mini ini, maka kita bisa melihat di sini berbagai rumah adat. Nah, dalam rumah adat itu juga ada berbagai budaya. Ada tari-tarian, ada kuliner-kuliner ya. Nah, mungkin nanti
pada momen tertentu ada perayaan-perayaan yang memamerkan budaya-budaya daerah. Nah, kuliner-kuliner daerah, pakaian-pakaian adat daerah, tari-tari daerah dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tidak bisa masuk ke dalam. Ini mohon maaf, kita tidak bisa masuk ke dalam. Nah, karena masih dijaga oleh petugas. Karena kondisi masih dalam renovasi. Kita hanya bisa melihat di luar. Nah, ini kita lihat di depan kita ada bis Transjakarta. Nah, kemungkinan nanti ke Taman Mini ini dilayani oleh bis Transjakarta. Nah, kalau dulu bis Transjakarta mungkin tidak masuk kemari ya. Tapi ke depan nanti bis Transjakarta akan intensif masuk ke kawasan Taman Mini. Nah, di depan tuh haltenya tuh, halte bis ya. Nah, khusus bis Transjakarta. Nah, di depan kita itu ada bola ya. Nah, ini bolanya kita tidak tahu bola apa bola Adidas yang dipakai untuk Piala Dunia atau RIP apa namanya? Bang, mau nanya nih bola apa nih, Bang? Bola. Oh, museum bola. Museum olahraga ya. Iya, terima kasih, Bang. Nah, ini ternyata di sini museum bola ya. Nah, museum bola kemungkinan di sini ada berbagai jenis bola. Nanti akan ada di museum ini. Nah, ini kita lihat para pekerja ini lagi sungguh-sungguh ngebut ingin menyelesaikan renovasi Taman Mini Indonesia Indah. Nah, ini kita bisa mendekat ya, ke Keong Mas. Nah, ini Keong Mas memang sangat populer di Taman Mini ini ya. Ini kalau orang menyebut Keong Mas, inilah dia Keong Masnya. Nah, tapi kalau dulu, untuk melihat Keong Mas ini harus masuk dari pintu utama dulu. Karena pintu yang di sini yang hasil renovasi ini dulu ini pintu kecil, akan dibuka pada hari-hari tertentu. Kalau keramaian meningkat akan dibuka. Nah, jadi kalau hari-hari tidak ramai pintu ini ditutup. Nah, Keong Mas ini salah satu bangunan ya, yang dia ke dalam. Nah, kalau pintu masuk utama itu di samping kiri kita kurang 1 kilo. Nah, ini ke kanannya. Nah, ke kanannya lebih kurang 1 kilo. Nah, kalau kita jalan kaki mungkin agak jauh kemari, kecuali ada mobil keliling-keliling ya. Nah, bisa sampai ke Keong Mas ini. Bapak Ibu bayangkan, ini luas taman ini 150 hektar. Jadi perseginya 1,5 km. Nah, kalau misalnya hanya sekedar jalan kaki ke dalam, melihat berbagai bangunan, berbagai objek wisatanya, mungkin kita butuh waktu lama. Nah, apalagi ada sekitar 33 rumah lebih yang harus kita lihat. Mungkin butuh waktu yang cukup lama kalau memang kita ke dalamnya dengan jalan kaki. Nah, Bapak Ibu, ini kita lihat ya, para pekerja lagi bekerja dengan sangat serius ya, ingin menyelesaikan. Nah, ini ke dalam masih sangat jauh ya, tapi kita sudah diingatkan oleh security tidak boleh masuk ke dalam. Nah, pembangunnya lagi progres ya. Mungkin menjadi apa-apa mereka akan menanggung.
Bapak Ibu yang saya hormati dan saudara-saudaraku yang saya sayangi semuanya, ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe ya, subscribe untuk mendukung semangat kita dalam menghidangkan berbagai objek yang bisa bermanfaat, yang bisa memberi manfaat informasinya kepada kita semua. Karena tanpa dukungan Bapak Ibu, kita pun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa kerja-kerja ini adalah kerja-kerja mandiri ya, tanpa ada bantuan dari mana-mana. Nah, kita berharap YouTube memberi kesempatan kepada kita dan juga mendukung kita supaya kita juga mendapat pembiayaan dari mereka. Nah, ini ke arah jalan ya, ke arah jalan tempat kita pertama berdiri, dan nanti dari situ masuk ke pintu gerbang. Nah, itu yang depan itu adalah jalan Taman Mini Indonesia Indah. Nah, nanti kalau ke kiri itu nembus ke Cilangkap, ke Mabes TNI ya. Nah, jadi bis-bis ya, atau jalur Mabes TNI, baik yang yang ditempuh dengan dengan mobil-mobil TNI atau mobil bis angkutan TNI. Nah, ini masuk lewat di sini. Ini dengan Mabes TNI lebih kurang ada sekitar 6 kilo lebih kurang ya. Nah, sekali lagi ini kita lihat ya, ini pintu gerbang yang baru ya. Nah, ini pintu gerbang yang baru, kemungkinan nanti pintu gerbang ini akan difungsikan setiap hari. Bukan hanya hari Minggu atau hari-hari keramaian ya. Insya Allah akan difungsikan hari ini. Nah, dengan ada pintu gerbang baru ini, dengan kondisi yang luas dan terbuka seperti ini, sangat mudah ya, memudahkan masyarakat yang mengunjungi taman ini, memudahkan mereka masuk ya dengan leluasa di sini. Nah, kalau dulu nyempil lewat pintu utama kan, nah, lewat utama mau nggak mau ya lewat utama, antri di sana kan. Tapi mudah-mudahan nanti pintu ini sudah lebih lebar, kita lihat. Ini hampir sama ya, hampir sama dengan pintu yang ada di Ancol ya. Pintu gerbang masuk yang ada di Ancol luas dan terbuka. Bang, maaf ya, kalau kerangka-kerangka itu yang mana bang? Itu apa? Hah? Apa? Totem. Untuk apa dia totem? Hah? Oh, di situ semua. Oh, ini yang totem ya, Kalau yang itu, yang busi-busi putih itu depan? Oh, panggung itu Pak. Oh, panggung. Oh, di situ panggung ya. Jadi kalau ada acara panggungnya di situ ya. Oh, begitu. Ada konser ya. Nah, itu panggung Bapak Ibu. Ini adalah panggung ya. Itu panggungnya terletak di dekat Jong Mas ya Pak ya. Ini panggung konser musik, ada apa-apa, acara kebudayaan. Nah, jadi totem namanya. Nah, ternyata di totem ini ya, itu yang di tiang pagar itu ya, itu ada nama-nama daerah ya. Nah, itu ada nama Aceh ya. Di Aceh nampaknya di totem pertama ya. Nah, ini ada Aceh. Nah, kemudian ada Sumut ya, Sumut. Ini ada Sumut. Sumut artinya Sumatera Utara. Nah, bukan Sumut, Sumatera Utara ya. Nah, kalau itu ada Sumbar lagi ya, Sumbar ya. Nah, itu sebelah itu ada Riau lagi ya. Nah, itu dia.
totem ini ternyata mewakili ya, bukan mewakili ya, menyebutkan ada nama-nama daerah yang ada di. Jadi kita nggak bisa masuk melihat satu persatu ke sana karena masih dibatasi untuk pergerakan kita.